Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan merefleksikan gema kita. Kita bersyukur karena ada kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Karena itu sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kesempatan yang berharga masih Tuhan berikan untuk kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Karena itu berkatilah firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama sehingga kami boleh mendapatkan satu berkat yang indah di dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan waktu ini, berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan membaca refleksi gema kita yang sudah sampai pada Mazmur nomor 53. Demikian firman Tuhan. Orang bebal berkata ke dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu, mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya Sion, keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara-saudara, apa yang ada di dalam benak saudara atau apa yang saudara pikirkan ketika melihat betapa indahnya alam semesta yang kita tinggali saat ini, saudara. Ketika kita mungkin pergi ke satu tempat, kita mungkin melihat betapa indahnya pemandangan yang ada di sekitar kita, bukan? Kira-kira apa yang saudara pikirkan ketika melihat hal-hal yang begitu indah yang dapat kita nikmati pada saat ini? Kita pasti kagum karena ada seseorang yang kita yakin sebagai pencipta segala sesuatu yang indah yang ada pada saat ini, bukan? Namun tidak dipungkiri, saudara, sekalipun kita melihat alam semesta begitu indah dan begitu luar biasa, ternyata masih ada begitu banyak orang yang tidak mengakui akan keberadaan Allah atau keberadaan Sang Pencipta alam semesta ini. Saudara, mengapa ada orang yang tidak mengakui keberadaan Allah tersebut? Saudara, kita mungkin sama-sama akan setuju bahwa orang-orang yang tidak mengakui akan keberadaan Allah adalah orang-orang yang menolak untuk hidup di dalam takut akan Allah dan ingin hidup bebas. Tidak mau dikekang oleh apapun, saudara. Sebab jika ada Allah, mereka tidak ada dapat hidup sembarangan lagi. Ya, mereka tidak bisa lagi melakukan segala macam yang mereka inginkan dan mereka harapkan. Oleh sebab itu, saudara, mereka tidak mau mengakui tentang keberadaan Allah karena mereka harus mengakui dan menerima bahwa Allah itu kudus dan membenci dosa dan mereka tidak boleh hidup di dalam dosa. Nah, saudara, yang menarik dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, pemazmur mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mengakui Allah adalah sebenarnya orang-orang yang bebal. Mereka itu tidak bodoh, tetapi mereka itu sangat bebal. Artinya apa, saudara? Bahwa mereka mengeraskan hati untuk tidak percaya. Banyak orang yang sangat pintar secara intelektual, tetapi mereka tidak mengakui keberadaan Allah, saudara. Sejalan dengan itu, perbuatan mereka busuk dan curang. Nah, berdasarkan standar Allah, tidak ada orang yang berbuat baik. Saudara, Allah mencari orang yang berakal budi dan yang mencari Dia tentunya. Namun, Allah mendapati bahwa semua orang telah menyimpang dan semua orang telah melakukan hal yang bejat. Nah, saudara, harus diakui bahwa orang yang mempercayai keberadaan Allah pun seringkali tidak mengakui Dia di dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Inilah, saudara, yang disebut dengan Kristen KTP atau Kristen tanpa pertobatan, yaitu orang yang mengakui keberadaan Allah, tetapi sikap, perkataan, tindak tanduknya tidak mencerminkan bahwa ia benar-benar percaya dan takut akan Allah. Orang yang mengakui percaya pada Allah, saudara, harusnya dapat menghormati Dia dan takut akan Dia. Dan saudara, di dalam seluruh kehidupannya, di dalam perkataan, perbuatan, sikap maupun pemikirannya, itu akan tercermin bahwa dia mengakui Allah. Bila tidak demikian, saudara, maka tidak ada perbedaan antara orang tersebut
dengan orang yang mengaku atau yang percaya bahwa tidak ada Allah di dalam dunia ini. Nah saudara, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, maka seharusnya kita ini bersyukur kepada Tuhan karena Allah itu tidak pernah meninggalkan kita di mana Dia melindungi umatnya. Allah tidak membiarkan umatnya mengalami celaka akibat kejahatan orang-orang yang tidak takut akan Dia. Allah melindungi umatnya dan orang-orang yang berbuat jahat akan mengalami kekejutan. Mereka akan dipermalukan dan Allah akan segera menolongnya. Faktanya bahwa Allah mengasihi dan menjaga umatnya ini seharusnya menjadi satu dorongan bagi kita untuk betul-betul menyadari tentang keberadaan Allah. Bahwa Dia ada, Dia bersama dengan kita, Dia mengasihi kita, dan Dia seorang yang selalu memimpin dan menyertai hidup kita. Oleh sebab itu seharusnya inilah yang membuat kita makin takut akan Dia dan terus percaya kepada Dia dan tidak membiarkan diri kita ini menjadi sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang-orang yang tidak percaya pada Allah, saudara, kita bisa lihat kehidupan mereka. Mereka tidak mengalami damai sejahtera, mereka tidak dilindungi, mereka tidak mendapatkan penjagaan sebagaimana kita yang senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Karena itu saudara, mari apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, apapun pemikiran, filsafat yang bisa mempengaruhi kita, saudara, jangan biarkan itu terjadi. Jangan membuat akhirnya diri kita tidak mengakui keberadaan Allah. Tetapi mari kita, saudara, sebagai orang yang telah percaya, kita terus yakin, teguh, dan tidak mudah digoyahkan. Kita percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu selalu beserta dengan kita, Allah selalu melindungi kita, dan Allah itu yang akan terus memimpin kehidupan kita sampai nanti kita berjumpa dengan Dia di rumah yang kekal. Karena itu saudara, mari kita terus percaya akan keberadaannya dan terus hidup di dalam takut akan Dia dan mengasihinya lebih sungguh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa kami menjadi orang-orang yang sudah percaya. Dan biarlah iman yang sudah kami miliki ini membuat kami makin mengasihi Engkau, makin setia kepada Engkau, makin hidup memuliakan Engkau. Tolong kami ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami boleh percaya kepadamu. Dan biarlah kehidupan kami sungguh memancarkan kehidupan yang senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, agar kami dapat memuliakan Engkau. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian refleksi Gema kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.